Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku, semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Kita akan membahas firman Tuhan tentang kecukupan yang Tuhan tunjukkan di dalam sebuah rumah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau menyertai dan membimbing kami melewati hari demi hari hidup kami. Maka saat ini Tuhan, kami juga biarlah merasakan bimbingan-Mu untuk mengerti, memahami, bahkan juga meyakini dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Matius pasal 17 ayat 24-27 tercatat perikop berjudul Yesus membayar bea untuk bait Allah. Kisah pembayaran bea bait Allah atau pajak bait Allah terjadi di dalam sebuah rumah. Penulis Injil Matius tidak secara detail mencatat di rumah siapakah itu, hanya dalam ayat 25 dikatakan. Dan ketika Petrus masuk rumah, Tuhan Yesus telah ada di sana. Tapi itu kemungkinan besar bukan rumah Tuhan Yesus, melainkan rumah Petrus. Dan Alkitab mencatat bahwa ada pemungut bea rumah ibadah yang datang ke tempat itu. Dan sepertinya Petrus keluar untuk menemui mereka dan ditanya apakah guru tidak membayar bea untuk rumah ibadah. Lalu Tuhan Yesus pun meminta Petrus untuk membayar. Dengan apa? Di dalam ayat 27 dikatakan, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Perhatikanlah bahwa Tuhan Yesus tidak meminta Petrus untuk menjala ikan yang hasilnya banyak, atau juga meminta Petrus untuk memancing banyak ikan pada waktu itu sehingga ada banyak uang dirham, atau bahkan ikannya bisa dijual dan mendapatkan uang yang banyak. Saat itu Tuhan sedang mengajar Petrus untuk mendapatkan cukup apa yang sesuai kebutuhannya dengan uang dirham yang ada di dalam mulut ikan yang dipancing oleh Petrus sebagai pancingan yang pertama. Di dalam ikan itu akan ada 4 koin dirham, cukup pas untuk membayar bea, 2 bagi Tuhan Yesus dan 2 bagi Petrus. Di dalam rumah itu Tuhan sedang mengajar Petrus makna hidup cukup adanya. Saudara-saudariku, saat ini penghasilan menjadi sulit bagi banyak orang. Berbagai usaha harus turun atau juga penurunan omset terjadi di berbagai tempat. Pengurangan pekerja dan pemotongan gaji terjadi di mana-mana. Pemasukan menjadi berkurang bagi banyak orang. Tentu kita perlu bijak dengan demikian untuk mengatur keuangan kita pada saat ini, untuk melakukan penghematan dan meninjau ulang kembali berbagai pengeluaran kita. Namun melalui kisah di sebuah rumah di kota Kapernaum yang diceritakan oleh Matius 17, kita mau percaya kepada Tuhan yang mencukupkan kita. Tuhan memberikan kepada kita rejeki sesuai apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan paham seberapa besar yang kita butuhkan, dan Tuhan memberikan cukup buat kita. Bahkan ketika Tuhan memberi lebih, biarlah kelebihan kita itu dapat menopang dan menguatkan orang-orang lain. Ketika kita mengalami kekurangan, maka biarlah kita juga bisa untuk membuka diri kita dan mencari pertolongan, bicara dengan seseorang. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang menolong kita dalam semua kejadian dan peristiwa ini, sebuah makna tentang hidup cukup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita dan memberikan kecukupan kepada setiap kita. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kebutuhan hidup kita dan keluarga yang Tuhan cukupkan. Kita berdoa secara pribadi. Yang kedua, kita berdoa untuk setiap orang yang mengalami pengurangan penghasilan, serta upaya bantuan yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah, gereja, dan antar masyarakat. Kita doakan.
Yang ketiga, kita berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang bergumul dengan kondisi keuangan gereja yang sulit di masa ini. Mari kita doakan. Mari kita menaikkan doa tutup. Allah yang Maha Kasih, Engkau mencukupkan Petrus pada waktu itu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mencukupkan hidup setiap kami. Biarlah kami belajar untuk bersyukur dengan apa yang Kau berikan kepada kami, dan belajar untuk rela dan berbagi satu dengan yang lain. Dan biarlah kami meyakini Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memelihara kami, memberikan kami berkat sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa di dalam hidup ini, Engkau adalah Allah yang selalu menjadi sumber kecukupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.